Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Roma 8 ayat 5 dan 6 demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, kualitas hidup manusia ditentukan oleh siapa yang kepadanya kita menyerahkan diri. Jika kita menyerahkan diri kepada keinginan-keinginan daging, maka kualitas hidup kita akan terus menurun menuju kematian dan kebinasaan. Keinginan-keinginan daging yang dimaksud tidak hanya berarti perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata adalah dosa, melainkan juga motivasi-motivasi hati yang tersembunyi dan yang tidak kudus, yang mendorong kita dengan kuat untuk melakukan sesuatu. Kita bisa nampak sangat giat melayani Tuhan, padahal sebenarnya yang mendorong kita dalam melakukannya adalah keinginan-keinginan daging. Mungkin berupa semangat untuk membuktikan diri mampu, yang timbul karena sejak kecil kita selalu diremehkan. Mungkin juga berupa usaha untuk mendapatkan pengakuan karena jiwa kita yang tertolak, atau karena merasa paling benar, paling suci, dan paling baik, maka tanpa sadar kita jadi playing hard dan lain sebagainya. Sebaik apapun yang kita lakukan, jika pendorongnya adalah keinginan-keinginan daging, hasilnya pasti kekacauan dan kehancuran. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, tetapi hasilnya adalah kekacauan dan kehancuran, sebaiknya kita berhenti dan mohon Tuhan memeriksa hati kita. Benarkah kita sedang melayani Dia, atau sebenarnya kita sedang melayani ego kita sendiri? Jika kita menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus, maka kualitas hidup kita akan semakin membaik, dan apa yang kita lakukan menghasilkan damai sejahtera serta pertumbuhan. Hal-hal yang nampak buruk seperti penyakit, berbagai kehilangan, penderitaan, bahkan aniaya, dan lain-lain tidak akan menghancurkan kita, melainkan justru menjadi alat untuk memurnikan iman kita. Bahkan kejatuhan-kejatuhan kita yang paling memalukan pun bisa menjadi momen untuk mengalami kasih Allah yang memulihkan. Dan oleh karenanya kita dimampukan untuk memahami dan menolong mereka yang jatuh. Saudara, hidup dipimpin oleh Roh Kudus memang tidak mudah. Harus menyangkal diri karena bertentangan dengan natur dosa kita. Harus mematikan keinginan-keinginan daging yang selama ini kita nikmati, dan lain sebagainya. Tetapi berkualitas dan luar biasa indah. Jadi, tunggu apa lagi? Mengapa tidak segera menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Amin.